98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih bersama Mas Mbak Wonosobo. Ada Mas Ahmad Fala, ini Mas 2017. Dan ada Mbak Chandrayani Nawangsih Mapurusa, Mbak 2017. Dan juga pernah ke Jawa Tengah juga ya Mbak ya. Oke, nah ini kita udah masuk season terakhir Mas Mbak. Tanpa terasa ya, 1 jam loh ini ya. Tapi memang menarik sekali sih ya. Memang kalau usia itu tidak bohong ya. Pasti banyak pengalaman ya yang udah didapatkan dan ini bisa disalurkan ataupun dibagikan kepada adik-adik nanti ya. Oke, kita ke ini dulu deh. Kan ini 2023 ya, mau mengadakan Mas Mbak Wonosobo yang diadakan sama Pambos Wonosobo ya. Nah ini kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama adik-adik Wonosobo nih yang mau ikutan, terutama yang aku pengen nih jadi juara kayak Mbak Chan, pengen jadi juara kayak Mas Falah nih. Monggo ke Mbak Chan dulu. Yang perlu dipersiapkan yang pertama niat. Niat dulu. niat plus nekat nggak nih? betul. Tapi bener sih, karena kalau saya lihat nih dari kayak FAQ-nya teman-teman dulu waktu saya handle aktif di planning acaranya, kemudian sekarang juga kalau kita lihat di akunnya Mas Mbak Wonosobo ketika ngadain Q&A itu pertanyaannya masih berkisar di harus cantik nggak sih, harus tinggi nggak sih, bahasa Inggrisnya harus bagus nggak sih gitu kan. Padahal kan setiap orang punya punya branding masing-masing, punya keunikan masing-masing, ada lah yang bisa dijual gitu. Yang penting pede dulu gitu kan, kayak kalau misalkan saya cantik banget gitu atau ganteng banget tapi nggak pede, tapi nggak ketika di panggung dia diem, dia nervous gitu. Kemudian nggak percaya bahwa dia sendiri tuh bisa. Ya orang nggak akan bisa lihat oke, kamu cantik tapi gitu apa sih yang dibawa gitu loh, kayak what are you bringing to the table gitu. Jadi mendingan I'm sure semua orang itu pasti punya sisi cantik dan gantengnya masing-masing gitu ya. Cuman bukan itu aja gitu loh yang kita nilai. Jadi saya rasa sekarang udah nggak begitu relevan kalau kita ngomongin Mas Mbak Wonosobo itu dan pertanyaannya masih berkisar di cantik atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman emang pengen nyoba, pengen tahu aja gitu, mungkin jadi Mas Mbak Wonosobo tuh kayak gimana rasanya, jadi duta wisata kayak gimana rasanya, di Pambos itu seperti apa, kemudian mungkin pernah juga bertanya-tanya kayak saya bisa ngasih apa sih ke Wonosobo gitu, coba aja gitu. Jadi toh juga nanti jadi Mas atau jadi Mbak Wonosobo meskipun terpilih, meskipun juara 1 itu bukan end game, itu bukan finish line, itu bukan akhir, itu awal gitu. Jadi perjalanannya itu justru dimulai di situ. Gitu. Iya, itu bisa juga jadi batu loncatan ya Mbak Chan ya. Iya, kayak Mbak Chan sendiri juga mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sampai sekarang juga masih terasa ya Mbak Chan, tadi udah diceritakan gitu ya. Oke, itu sih untuk yang kurang language-nya kayak bahasa Inggris itu harus nggak sih Mbak Chan, harus kayak Mbak Chan itu nggak sih gitu. Mungkin enggak. ada yang aku bahasa Inggrisnya nggak mampu banget nih, bisa nggak sih gitu kan. Ada pertanyaan pakai bahasa Inggris nggak sih, takutnya kayak gitu. Kalau pertanyaan pakai bahasa Inggris sebenarnya itu untung-untungan ya. Jadi kalau kita di 5 besar itu ada ini tradisionalnya sih 5 besar tergantung format tiap tahun ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang memang bahasa Inggris gitu. Nah, di situ boleh kok jawab pakai bahasa Indonesia kalau memang kurang pede gitu, tinggal bilang aja boleh saya menjawab dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu percaya diri aja ya Mbak Chan ya. Betul. Kalau udah pede tuh ada halang rintang apapun kita bisa gitu ya. Oke, Mas Fala sendiri gimana nih Mas Fala? Sebagai cowok nih, mungkin buat cowok-cowok di luar sana gitu kan, sebagai Mas ya. Yang biasa itu kan kalau cowok tuh kan malu-malu gitu ya untuk ikutan ajang-ajang kayak gini gitu kan. Padahal dibutuhkan juga kalau nggak ada Mbak ya. Mbak dong. Jomplang dong ya. Oke, gimana Mas Fala ini? Mungkin banyak
teman-teman yang ngomong bahwa pageant itu cuma buat cewek gitu ya Chan. Tapi karena memang Tapi termasuk pageant lovers nggak nih? gara-gara di Pambos nih. Oke, lanjut. Jadi Mas. memang kita itu cari pemuda-pemudi yang emang mau kontribusi buat Wonosobo aja sih Mas. Jadi nggak tahu backgroundnya mau apa seperti apa dengan karakter dia seperti apa. Kalau memang ada niat tadi dikatakan Chan, ada niat buat ada kontribusi buat Wonosobo, kenapa nggak gabung aja di Mas Mbak Wonosobo? Dan memang ini tuh benar-benar platform yang benar buat seluruh pemuda-pemudi di Wonosobo dan memang benar Mas, banyak keuntungan dan benefit yang didapatkan, bukan hanya masalah materi dan teman-temannya, tapi memang ada hal-hal soft skill yang kita nggak bisa dapatkan di tempat lain gitu Mas. Bisa didapatkan di Mas Mbak Wonosobo. Di Mas Mbak Wonosobo, Salah, betul ya. sekali. Oke, sejauh ini yang jadi narasumber di Citra FM ya dari Mas Mbak Wonosobo, itu juga memang orang-orang yang sangat luar biasa sih. Riki bisa lihat seperti itu ya. Dan mungkin sobat kita yang sering ngikutin acara ini juga pastinya tahu ya dari cara mereka berbicara gitu kan. Kemudian juga dari cara menjawab pertanyaan itu memang sangat luar biasa banget gitu kan. Ya, Iya. Nggak bisa nilai diri sendiri. Blowing our own ini penilaian Riki aja pribadi ya. Thank you. Oke, nah ini sebagai Mas Mbak Wonosobo yang udah terpilih juga ya sebenarnya gitu ya tahun-tahun itu, mungkin juga sampai sekarang sebenarnya masih melekat juga sih ya, jangan dihilangkan gitu kan, untuk terus menggaungkan nama Wonosobo ya. Asli Wonosobo semuanya kan ini Mbak Chan sama Mas Wan? Saya besar di Wonosobo. Besar di Wonosobo ya. Oke, nah ini persepsi sebagai Mas Mbak Wonosobo untuk kemajuan Kabupaten Wonosobo nih, Mbak Chan, monggo. Kalau untuk kaitannya sama kemajuan itu yang jelas Mas Mbak Wonosobo ini paguyubannya terutama itu kita ada kontribusinya untuk ke teman-teman pemuda gitu ya. Jadi dalam artian kita menjadi wadah untuk teman-teman pemuda ini, kalau istilahnya di psikologi itu aktualisasi diri gitu, atau mencari jati diri. Kemudian juga dari sini kita bisa punya ide-ide tentang wisata itu, kita ada jalan untuk kemudian mewujudkan ide-idenya gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana banyak yang mungkin fotografer atau mungkin teman-teman yang di desa itu punya bayangan, punya opini kayaknya wisata tuh sebenarnya kalau dipromosiin gini tuh efektif loh, kalau diginiin tuh bagus loh. Cuman mungkin mereka nggak punya suara gitu kan. Nah, masuk ke Mas Mbak Wonosobo, di sini kita bantu, kita bareng-bareng, kita punya koneksi ke dinas, kita bisa pendekatan ke Pokdarwis. Itu kan ada strength in number gitu ya, kita ada kekuatan ketika kita lebih banyak gitu kan. Jadinya saya rasa kontribusinya di situ sih untuk kemajuan Wonosobo. Jadi kita ada wadah untuk suara-suara pemuda ini yang mungkin kalau mereka sendirian itu belum tentu didengar. Ketika mereka di Pambos, mereka kita akan bantu untuk gaungkan suara dan bersama-sama mereka, juga gitu. dengan komunitas itu kan. Betul, Pasti bukan bakal cuma Pambos aja. Iya. Betul. Oke, kalau Mas Fala sendiri gimana Mas Fala untuk memajukan Kabupaten Wonosobo? Mungkin kalau kontribusinya buat Wonosobo lebih ke itu ya, karena core MG tadi di promosi pariwisata. Di promosi ya. pariwisata. Waktu kemarin itu kan pandemi itu ngubah semua sektor, ngefek ke semua sektor juga, apalagi pariwisata juga pasti terdampak. Nah di situ itu kita memang dibutuhkan paguyuban Mas Mbak Wonosobo itu buat promosi Mas. Gimana caranya? Kalau benar kata Chan, promosi lewat ini tuh efektif atau enggak dengan keadaan yang seperti ini? Promosi melalui ini efektif atau enggak gitu? Karena memang banyak hal yang bisa dilakukan di paguyuban Mas Mbak Wonosobo itu selain aktualisasi dan promosi itu Mas. Iya. Oke, ini juga ngomong soal pandemi pas 2021 ini kan juga ada pemilihan ya Mbak? Iya, ada. Terus 2022 nggak ada ya? Iya. Ini pengalamannya gimana nih? Pas itu kan Mbak Chan kan sebagai ini pengisi ya? Iya, waktu itu saya pembicara dan online. Oh, online. Online. Karena Oke. Jadi ngefek juga ya. Betul. Dan ya mungkin yang challenge terbesarnya ketika kita online kayak gitu adalah bondingnya teman-teman. Karena kan gitu. Pambos itu biasanya kenapa kita bisa deket, kemudian kita bisa akrab, kemudian dalam 1 tahun itu masa jabatan kita jalan bareng-bareng adalah karena kita seperjuangan nih waktu karantina dingin-dingin gitu kan. Cuman kalau teman-teman mungkin belum bisa merasakan itu, tapi toh nyatanya juga teman-teman masih bisa kompak, masih bisa bekerja sama gitu. Berarti sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan asalkan udah jalan gitu sih. Cuman emang waktu euforianya mungkin euforianya beda, hype-nya beda gitu kan. Dengan tahun 2017 yang betul, tahu sendiri ya. Betul. Apalagi sebelumnya itu di 2019 itu kita gede banget ya. alun-alun.
gitu. Kemudian 2021 harus seperti itu. Langsung jeglek gitu ya, Mbak. Tapi harapannya sih nanti teman-teman yang sudah merasakan angkatan COVID ini bisa apa ya? Bisa ke Pambos paling enggak nanti bisa ikut euforianya di 2023 ya. Betul. Jadi mereka melampiaskan nih. Karena dulu kita nggak dapat, tapi sekarang let's make this big gitu kan. Oke, terakhir Mbak Chan untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang mau ataupun yang pengen ikutan untuk Mas Mbak Wonosobo 2023, katanya ini 2023 tuh Mas Mbak Wonosobo akan spektakuler banget. Bener nggak Mbak Chan? Betul sih. Dari yang saya dengar nih. Iya. Dari karena teman-teman dari terutama angkatan 2021 ya pastinya udah banyak berkontribusi. Pastinya teman-teman ini juga banyak ide, anak-anak muda banyak hal yang dulu kami belum kepikiran gitu loh. Jadi a lot they bring to the table, banyak yang dibawa ide baru. Dan kalau pesen saya sih kembali ke yang tadi ya, pede aja. Iya. Gitu. Bener-bener kuncinya bener-bener cuman Percaya itu diri, aja. ya? Pede aja karena kita nggak bisa lihat betapa spesialnya kamu kalau misalkan kamu sendiri nggak bisa lihat gitu loh, nggak mau menunjukkan gitu Spesialnya kamu gitu. Betul. Ya. Oke gitu ya Mbak Chen ya, ke Mas Fala. Mas Fala ini dari 2021 dulu jadi panitia atau gimana? Waktu itu 2021 sempat jadi beberapa juri di beberapa event gitu Mas. Iya, Jadi iya. memang kerasa banget karena pesertanya pun dibatasi ya. Dibatasi Biasanya 30 peserta, kemarin cuma ada 15 ya? 10 kayaknya, 20 orang, 10 pasang. Berarti 10 pasang doang. Iya, dan waktu grand final pun kita sangat karena ada batasan-batasan terkait dengan pandemi COVID-19, jadi memang ada ini Mas, batasan-batasan yang tidak bisa kita langgar, tapi acara itu harus must go on gitu Mas. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa spektakuler seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin di tahun ini karena memang kayak balas dendam gitu. 2 tahun Setelah puasa 2 tahun ya Mbak ya. Nggak ada apa-apa, bakal greng ditunggu aja di tahun 2023. Mas Falah ini 2023 ya. Ini betul. bakal ada yang spesial tentunya. Ada bocoran dikit nih. Mungkin bisa diinformasikan karena juga sudah rilis di media sosial kita. Di kita juga ada T-Camp Mas. Jadi acaranya itu nggak hanya pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023 saja, tapi bisa buat masyarakat yang ingin gabung, ngerasain euforianya karantina itu bisa Mas di T-Camp itu. Dan di acara sebelum grand final dari pagi kita sudah ada acara, ada festival. Yang itu yang minum teh bareng itu nggak sih? Itu ada T-Camp. Jadi luar biasa. Jadi bukan banget hanya untuk peserta saja. Nanti misal masyarakat yang ingin gabung ngerasain gimana sih karantina Mas Mbak Wonosobo tanpa ikut itu bisa lah gabung di T-Camp gitu. Oke, pesan-pesan untuk adik-adik yang mau ikut Mas Mbak Wonosobo apa ini Mas? Sebelum pesan-pesan mungkin ada satu yang bisa digarisbawahi di umur. Jadi di umur kita udah mulai dari 16 sampai 25. Kalau kemarin itu kan 17 sampai 25. Jadi adik-adik yang umurnya 16 kepentok umur tapi nggak mau daftar, bisa nih Mas sekarang udah bisa join lagi di Mas Mbak Wonosobo tahun 2002 karena memang umurnya kita lebih renggangkan lagi caranya buat pesan-pesan. Yang penting kita jangan ikut-ikutan ya. Jangan. Ini udah berapa nih? Oke, ini untuk 16 sampai 25 tahun 16 sampai 25 tahun bisa join di paguyuban Mas Mbak Wonosobo melalui pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023. Pesan-pesannya tadi pertama confidence bener banget dan be yourself aja sih Mas sebenarnya kayak kalau kamu nggak bisa nunjukin diri kamu sebenarnya ya potensi-potensi yang ada di diri kamu nggak akan kelihatan. Soalnya Tuhan juga udah ngasih masing-masing orang tuh keistimewaannya masing-masing. Kalau sayang nggak sih Mas kalau misal keistimewaan itu tuh nggak dikeluarin. Nggak dikeluarkan ya. Gitu ya. Dengan confident dan dari diri sendiri pasti bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak kalau misalnya kamu nggak menghargai diri kamu sendiri, bagaimana orang lain akan menghargai gitu ya. Oke, sangat luar biasa banget Sobat Citra perbincangan kita hari karena waktu yang sudah ini harus memisahkan kita gitu ya. Padahal masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas ya mungkin di next lain kesempatan ya Mbak Chan ya Mas Fala. Dan terima kasih untuk Sobat Citra yang sudah ikutin perbincangan kita hari ini dan jangan lupa untuk mengikuti Mas Mbak Wonosobo 2023 ya yang masih dibuka kesempatan ya pendaftaran ya. Oke, terima kasih buat Mas Ahmad Fala. Ini Mas 2017 sudah hadir ke Citra FM. Terima kasih banget. Ada juga nih Mbak Chandrayani Nawangsih Mapurusa, Mbak Chan ya. Thank you Mbak 2017. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jogja ke Wonosobo gitu ya. Sehat selalu Mbak Chan, Mas Fala gitu. Selamat beraktivitas kembali nantinya dan terus berkarya pastinya. Dan jangan lupa untuk tetap menggaungkan nama Wonosobo dan wisata-wisata Wonosobo ya supaya semuanya datang ke Wonosobo gitu ya. Oke, dan semoga acara nanti juga di Mas Mbak Wonosobo juga sukses gitu ya. Citra FM selalu mendukung Mas Mbak Wonosobo. Terima kasih. Oke, dan saya Riki Bisra pamit, keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.